Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin pelatih, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bian Rafli Ilhamdi. Saya bekerja di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas D Jambi. Saya angkatan 7 dan berada di kelompok 1. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai materi manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ASN. ASN merupakan kepanjangan ataupun singkatan dari aparatur sipil negara. Apa itu aparatur sipil negara? Yakni sebuah profesi bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan. Di sini terdapat dua jenis ASN. Yang pertama yaitu PNS atau bisa dibilang pegawai negeri sipil, dan P3K yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun dua jenis ASN tersebut memiliki fungsi yang sama. Yang pertama yaitu untuk menjalankan kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang terakhir sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Di sini kita langsung masuk ke dalam materi manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN semenjak dia mulai masuk, mulai dia di pengembangan, penilaian kerja, hingga masa pensiun. Di sini, aparatur sipil negara diajarkan prinsip-prinsip dasar menggunakan sistem merit, yaitu pengelolaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Adapun ruang lingkup manajemen ASN yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan ASN, yang kedua pengadaan, yang ketiga pengembangan kompetensi, keempat manajemen kinerja, yang kelima promosi, yang keenam disiplin, dan yang terakhir pemberian penghargaan kesejahteraan. Tujuan manajemen ASN yang ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu mendorong birokrasi yang melayani dan bukan melayani. Adapun tujuan manajemen ASN ini diharapkan dengan pembukaan ASN dari proses rekrutmen, dari proses dia dididik hingga proses dia menjalani karir sebagai seorang ASN. Di sini dengan adanya manajemen ASN dituntut dan dibentuk supaya nanti pada saat melayani masyarakat, kita sebagai aparatur sipil negara bisa melayani masyarakat dengan baik, yang tentunya menerapkan nilai berakhlak, yaitu dari pertama berada di berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dengan menerapkan nilai berakhlak tadi, diharapkan kita sebagai aparatur sipil negara bisa menjalani tugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi Smart ASN. Apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah konsep modern atau digitalisasi. Ini dirancang pada ASN supaya kita mampu menguasai yang namanya gadget di era globalisasi ini. Bukan hanya pintar dalam menggunakan gadget saja, tetapi kita harus adaptif dan kolaboratif. Apa yang dimaksud dengan adaptif itu? Kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun, apapun kondisinya, kita harus bisa siap termasuk di dalam era globalisasi ini. Dan tak lupa pula kita harus kolaboratif, kita harus bisa bekerja sesuai dengan arahan, dan kita mampu berkolaborasi dengan teman-teman kita yang lainnya. Adapun karakteristik yang harus diterapkan di Smart ASN ini, yang pertama itu kita harus berintegritas, yang kedua kita harus menerapkan nilai nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, kemampuan kerja tim, dan jaringan yang luas. Adapun tujuan ASN di sini yaitu untuk menyambut transformasi digital dalam birokrasi. Yang kedua membentuk aparatur sipil negara sebagai agen perubahan, dan yang terakhir menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.